penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM, Radio Publik Kabupaten Purworejo. Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama ya. Selamat pagi para pendengar Irama FM ya. Jumpa kembali di kesempatan pagi ini bertepatan di 7 April tahun 2020 bersama dengan Puspaga Pesona Kabupaten Purworejo. Dan di kesempatan pagi ini ada saya Joko Sebastian, juga narasumber kita dari Puspaga Pesona, yaitu ada Mbak Sani, Sarjana Psikologi yang sudah hadir di studio Irama FM. Selamat pagi nih Mbak Sani. Yup, selamat pagi Mas Joko. Iya, tetap sehat pastinya ya Mbak ya. Iya, amin, tetap sehat, tetap semangat. Iya. Oke, dan nanti satu tema yang bakal kita angkat ini adalah berkaitan dengan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di tengah bekerja dari rumah. Gampangnya istilahnya seperti itu ya Mbak Sani ya. Yep. Dan buat para pendengar Irama FM yang nanti pingin beratensi, dapat beratensi di 081392 696 815 ya. Oke Mbak Sani, ini mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh tentang bagaimana meningkatkan kualitas hubungan anak dan orang tua ketika memang harus bekerja dari rumah begitu, ini ada informasi apa yang bisa diberikan kepada para pendengar Irama FM atau masyarakat di Kabupaten Purworejo? Silakan. Iya, terima kasih sekali Mas Joko. Nah, kebetulan ya saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan Puspaga yang agak sedikit lain nih daripada hari-hari biasanya, di mana biasanya kan saya juga akan menyampaikan terkait dengan layanan Puspaga gitu ya. Layanan Puspaga yang terdapat dari 3 layanan. Yang pertama yaitu layanan konseling pasif, layanan konseling aktif, dan juga layanan penyuluhan biasanya ya. Tapi untuk menanggulangi terkait dengan kasus COVID-19 begitu ya, di Purworejo ini kami akan meningkatkan layanan konseling online di sini. Sehingga saya akan memberikan nomor konselor yang ada di Puspaga. Jadi monggo sekali untuk sementara waktu sifat dari konseling yang biasanya pertemuan face to face atau pertemuan antar muka kami kurangin dahulu, sehingga kami tingkatkan di konseling online untuk meningkatkan istilahnya ikut meredakan aktivitas COVID-19 ini. Di mana akan saya sampaikan nomornya. Yang pertama adalah kami ada 2 konselor ya. Yang pertama adalah konselor Ibu Sani, yaitu di nomor 0896 1516 1075. Lalu ada konselor yang kedua yaitu Ibu Dita, yaitu di nomor 0859 5135 3439. Nah, monggo sekali untuk warga Purworejo yang ingin konseling dengan Puspaga bisa sekali langsung menghubungi nomor tersebut daripada harus mengunjungi kantor, karena sebaiknya kan di rumah dulu begitu ya. Tidak usah kemana-mana untuk untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Bisa sekali warga Purworejo untuk menghubungi kami terkait dengan permasalahan mungkin tema hari ini, atau mungkin permasalahan yang lain, atau mungkin permasalahan pola asuh. Bisa sekali diceritakan, kami juga sangat terbuka sekali. Nah, untuk masalah biaya kami gratiskan di sini ya, seperti biasa ya, free. Jadi monggo sekali untuk dimanfaatkan. Terima kasih Mas Joko. Iya, itu informasi ya dari Puspaga Pesona Kabupaten Purworejo. Ini dalam rangka menanggulangi atau memotong ya, atau memutus mata rantai dari COVID-19. Untuk sementara waktu ini konseling yang dikedepankan adalah bersifat online begitu Mbak Sani ya. Betul sekali. Dan silakan aja masyarakat bisa memanfaatkan, bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Dan Mbak Sani, kita kembali ke tema, yaitu meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di tengah bekerja dari rumah begitu ya istilahnya ini. Nah, mungkin ada sedikit latar belakang ini Mbak Sani berkaitan dengan tema yang kita angkat di kesempatan pagi ini begitu. Iya, nah terkait dengan tema pada hari ini banyak nih, nggak banyak sih ya, tapi beberapa ada WA masuk terkait dengan orang tua itu mengeluhkan, yaitu anaknya nih merasa jenuh nih, harus di rumah terus gitu ya, nggak boleh main, nggak boleh sekolah, akhirnya jenuh. Akhirnya ketika merasa jenuh banyak pemberontakan yang terjadi begitu ya. Padahal di sisi lain orang tua juga ada pekerjaan yang dibawa ke rumah ya, sama-sama sedang sibuk lalu juga diganggu, sehingga cukup mengganggu aktivitas orang tua di rumah begitu. Lalu juga ada beberapa orang tua menceritakan anaknya maunya main terus nih, sulit untuk biar di rumah terus itu sulit gitu ya, karena maklum ya anaknya beberapa anak-anak itu memang lebih suka bermain di luar
ruangan daripada di dalam rumah, apalagi ada kebijakan stay at home nih atau harus berada di rumah, sehingga tambah nih untuk melarang anak bermain yang mungkin biasanya orang tuanya sudah melarang, ini tambah ketat lagi larangannya, sehingga beberapa anak memang cukup mengeluhkan kenapa sih harus di rumah terus, pengen main, pengen sekolah, pengen ketemu sama teman-teman, begitu Mas Joko. Iya, itu tadi ya beberapa latar belakang dari tema kita di kesempatan pagi ini, yaitu meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di tengah sistem bekerja dari rumah ini pastinya. Nah Mbak Sani, kalau bicara tentang kualitas hubungan ini, mungkin ada definisi yang bisa disampaikan atau dijelaskan buat para pendengar Rama FM ini, apa sebenarnya kualitas hubungan ini antara anak dan orang tua khususnya begitu? Oke, nah terkait bicara tentang kualitas hubungan, itu ya ada definisinya. Yang pertama adalah suatu hubungan yang baik dan tidak baik antara seseorang dengan orang lain nih, dilihat dari seberapa dekat sih anggota yang terlibat dalam melakukan hubungan tersebut. Jadi kualitas hubungan itu kan tidak semua kualitas hubungan itu mesti baik ya, karena ada juga kualitas hubungan itu tidak baik atau mungkin saya katakan kurang harmonis di sini. Nah, kualitas hubungan itu tergantung nih antara hubungan antara orang tua dan anak, sebaliknya anak dengan orang tua. Bagaimana sih kira-kira kualitas hubungannya? Apakah memang mempunyai kualitas hubungan yang baik atau sebaliknya mempunyai kualitas hubungan yang kurang baik? Dimana ada juga nih menurut ahli, yaitu ahli Sen tahun 2009 mengatakan kualitas hubungan orang tua dan anak merefleksikan tingkat dalam hal kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afeksi positif atau perhatian ya, seperti itu, dan juga ketanggapan dari masing-masing pihak. Sebaliknya seperti misalkan contohnya ya, anak merasa aman nih dengan orang tuanya, merasa ia dicintai, sehingga ketika orang tuanya mengatakan sesuatu cenderung untuk ia berpikir dahulu, merefleksikan dahulu apa sih yang dinasihatkan oleh orang tua, dan dia juga cukup memperhitungkan kata-kata nasihat dari orang tua itu sendiri. Sebaliknya ketika orang tua juga merasa dicintai oleh anaknya, merasa diperhatikan juga, ada timbal balik di situ, pasti juga demikian, orang tua juga akan perhatikan apa sih keluh kesah pada anak, apa sih yang anak rasakan, orang tua juga ikut memperhatikan. Jadi ada timbal balik nih di sini, begitu Mas Joko. Iya, itu tadi ya bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan kualitas hubungan, khususnya ini dibatasi hubungan orang tua dan anak ya. Pokoknya tetap aja di 88,5 MHz Rama FM, paling dipercaya, milik kita bersama ya para pendengar Rama FM. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh ini tentang meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di tengah sistem bekerja dari rumah, kita akan simak satu jeda iklan. Tetap di 88,5 MHz Rama FM, paling dipercaya, milik kita bersama. Nuwun, monggo. Di Harjo to. Bu, kopine loro, Bu. Wah, nikmat tenan. Kopi apa to iki, Mas? Kopi cap cangkir, Dik. Tambah apa? Lah ya kuwi lho Dik Harjo. Masmu kuwi wiwit durung duwe anak, nganti saiki wis SMA. Kok ya ora bosen-bosen ngopi cap cangkir? Ya ora aneh to, Yu. Lah wong kopine yo pancen enak tenan ngene kok. Aku yo gelem lho digaweke saben dina. Kok le penak. Sorry ya. Kepenak yang urip. Ora kaya yen ngunjuk kopi cap cangkir. Sedep, mantep, agale kumempiang. Kopi cap cangkir wis kondang wiwit taun 1949. Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Rama FM. Para pendengar Rama FM ini kembali dilanjut ya, bersama dengan Puspaga Pesona Kabupaten Purworejo. Dan narasumber kita di kesempatan pagi ini masih ada Mbak Sani, sarjana psikologi ya, yang jadi narasumber kita, dan saya Joko Sebastian yang masih jadi teman Anda juga. Dan satu tema yang kita bahas adalah bagaimana meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak ya,
di tengah sistem bekerja dari rumah ini. Kalau tadi udah disampaikan berkaitan dengan definisi, kemudian latar belakang. Nah ini Mbak Sani, manfaat dari menjaga komunikasi antara orang tua dan anak ini sebenarnya apa yang bisa dirasakan begitu? Oke, kalau bicara terkait dengan manfaat menjaga komunikasi tentu banyak sekali ya. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan mendengar bagi anak itu sendiri. Selain itu juga akan membantu kecerdasan sosial anak begitu ya. Nah, kecerdasan sosial itu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya akan menumbuhkan empati pada anak sendiri sehingga juga akan mengurangi fenomena bullying begitu ya, karena seorang anak sudah tumbuh tumbuh dengan keluarga yang saling curhat, saling bercerita, dia akan menumbuhkan rasa empati sehingga ada rasa belas kasih di situ, ada rasa senang, ada rasa ingin berteman, ada rasa ingin melindungi begitu ya, sehingga juga akan meningkatkan keterampilan mendengar sehingga ketika ada teman yang curhat terkait dengan keluh kesahnya, ia juga akan mampu ikut merasakan ya kesedihan yang sedang dialami oleh teman curhatnya atau mungkin juga kebahagiaan tidak hanya anak. Begitu juga dengan keluarga lainnya begitu ya, seperti mungkin ada seorang kakak, ibu, ayah begitu ya, juga akan timbul rasa empati begitu. Lalu ada yang kedua nih, yaitu dapat menyalurkan dukungan. Nah, setiap keluarga itu pasti punya masalahnya tersendiri ya, seorang individu pasti punya masalahnya tersendiri. Nah, masalahnya adalah tidak setiap anggota keluarga itu mampu saling sharing nih antar keluarganya. Contohnya, tidak semua anak itu nyaman untuk sharing bercerita dengan orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang tua itu merasa aman untuk sharing masalah keluarga dengan anak. Nah, ketika orang tua atau dengan anak saling menjaga komunikasi, saling berdiskusi terkait dengan masalah, ada terbiasa untuk sharing-sharing, itu pasti akan terbiasa memberikan dukungan ya, dukungan terkait mungkin anak sedang merasa jenuh, orang tua juga sedang merasa kebingungan mungkin dia terkait hal ekonomi. Nah, saling memberikan dukungan begitu sehingga tidak hanya di keluarga, anak juga bisa menerapkan dengan lingkungan sosialnya begitu. Kembali lagi itu juga akan menumbuhkan empati dan juga keterampilan sosialnya. Selain itu juga dapat membangun kehangatan dan juga keceriaan tersendiri nih dalam keluarga. Akan juga ada masanya ketika keluarga sambil berdiskusi terkait dengan mungkin hal-hal yang kurang baik terjadi dalam keluarga tersebut, saling berdiskusi, saling memberikan dukungan walaupun suasananya mungkin berat begitu ya karena ada permasalahan dalam keluarga, tapi karena istilahnya diangkut bareng-bareng, diselesaikan bareng-bareng, jadi terasa lebih ringan aja nih masalahnya sehingga ada kehangatan, ada keceriaan juga seperti itu. Lalu juga bisa menyalurkan contoh-contoh sikap positif ya. Orang tua juga bisa menyalurkan pengalamannya dahulu gitu ya terkait dengan fenomena yang sedang dialami oleh anak sehingga juga ikut bisa menyalurkan sikap-sikap positif yang sebaiknya diambil oleh setiap anggota keluarga. Tidak hanya itu ya, menjaga komunikasi keluarga juga bisa memberikan ruang nih untuk anak bisa berkata jujur pada orang tua, sebaliknya juga orang tua terhadap anak. Di mana ini juga saya melihatnya sudah semakin menipis ya, anak mau berkata jujur ini sudah susah ya? Susah juga, cukup jarang. Saya juga berkaca dalam diri saya juga, dulu saya tidak setiap waktu nih mau atau berani berkata jujur terhadap keluarga saya dahulu. Nah, ketika keluarga sudah terbiasa saling berdiskusi, saling berkomunikasi, saling mengeluarkan isi hatinya masing-masing, pasti juga dari anak akan meningkatkan kualitas hubungan nih, tidak merasa anak akan menganggap orang tua itu lebih dari sekedar orang tua, bisa menganggap orang tua adalah teman, sebaliknya juga dengan orang tua, sehingga peluang untuk anak berkata jujur kepada orang tua itu akan lebih besar daripada sebelumnya. Lalu juga ketika anak mengalami masalah dalam sosialnya, anak juga mampu untuk bercerita, berkata jujur dengan orang tuanya, sehingga tidak hanya itu ya, anak juga akan memberikan tempat yang pas mengekspresikan perasaan. Nah, biasanya beberapa remaja ya, terutama saya tekankan mengekspresikan perasaannya kan terhadap teman begitu ya, terhadap teman-teman sekolahnya. Baik sekali saya katakan baik di sini, tapi kan tidak semua teman-teman kita itu mampu memberikan balasan ekspresi perasaan dengan tepat. Misalnya nih ada seorang remaja sedang merasa sedih nih karena nilai ulangannya turun ya, seperti itu. Lalu dia curhatlah kepada temannya. Nah, ada beberapa teman yang akan memberikan
diskusi atau komunikasi timbal balik yang positif seperti memberikan semangat, memberikan bantuan belajar bareng begitu ya. Tapi ada juga beberapa teman yang mungkin nggak usah sedih lah, kayak gitu aja sedih, dianggap santai, dianggap remeh begitu ya, sehingga juga akan mempengaruhi perkembangan pendidikannya seperti itu. Lain halnya ketika seorang remaja tersebut mampu menceritakannya dengan orang tua, dan orang tua juga menghadirkan rasa empati, rasa kasih sayang di situ. Nah, sehingga orang tua tepat nih, remaja juga tepat memberikan mendapatkan arahan, orang tua juga bisa tepat memberikan arahan, sehingga terjalinlah hubungan yang hangat antara anak dan juga keluarga. Lalu juga tidak hanya itu, anak juga akan paham nih bahwa setiap orang di dunia ini pasti ada persamaan dan juga perbedaan. Setiap individu itu unik, setiap individu itu berbeda. Sehingga ketika anak menemui orang yang orang yang memiliki contoh yang saya katakan buruk gitu ya, mohon maaf saya katakan buruk, anak dapat mengerti nih bahwa sikap itu tidak harus dicontoh seperti itu ya, karena memang setiap orang itu berbeda. Nah, kita harus bersyukur kalau memang kita dalam kondisi atau lingkungan yang baik. Tapi ada beberapa orang yang kurang beruntung di luar sana, mungkin ada di lingkungan yang kurang baik. Nah, sehingga anak dapat menghargai pendapat setiap orang, lika-liku setiap orang gitu ya, sehingga anak juga tidak mudah meremehkan atau mungkin menganggap enteng permasalahan dari setiap orang. Tidak hanya itu, juga manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan diri anak, lalu juga bisa melatih sikap empati pada anak dan juga keluarga itu sendiri. Balik lagi dengan yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa sikap empati itu penting ya, untuk apalagi zaman modern sekarang begitu ya, apalagi banyak kasus pembulian di sekolah, banyak kasus pembulian di lingkungan sosial itu salah satu latar belakangnya adalah kurangnya rasa empati nih, kurangnya rasa memahami keberadaan orang lain di luar sana. Nah, mari kita untuk menjaga komunikasi antar anggota keluarga sehingga dapat merasa empati dan juga dapat langsung menyalurkan kebiasaan-kebiasaan baik, dan juga tadi seperti halnya mengarahkan anak dengan sikap-sikap yang lebih tepat lagi, begitu Mas Joko. Iya, dan ternyata memang banyak sekali ya manfaat positif yang bisa diambil ketika menjaga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, intensitas antara orang tua dan anak ini lebih banyak begitu, lebih ya Mas Ani. Benar sekali. Iya, oke. Dan buat para pendengar Irama FM mungkin yang pagi ini baru saja menyatu di sini di 88,5 MHz Irama FM, diucapkan selamat pagi dan selamat bergabung saja. Dan silakan aja buat yang pengen beratensi, dapat beratensi di 081392 696 815 ya. Nah, Mbak Sani, kalau bicara tadi begitu banyak ya manfaat yang bisa dirasakan pada anak ketika komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ini terjaga dengan baik. Nah, ini mungkin ada beberapa tips untuk berkomunikasi dengan anak seperti apa, karena memang seperti dikatakan Mbak Sani tadi, sangat jarang anak bisa berkata semua hal itu dengan kondisi yang apa adanya atau jujur begitu ya. Oke, terkait dengan komunikasi tentu ada tipsnya ya, apalagi saya tekankan berkomunikasi dengan si kecil atau mungkin anak balita seperti itu. Nah, yang pertama adalah mempertahankan kontak mata dengan anak. Jadi kontak mata dengan anak itu harus bertemu seperti itu, apalagi usahakan satu jajar lurus antara kontak mata kita dengan anak, sehingga untuk anak yang balita mungkin kalau bisa untuk yang dewasa sedikit membungkuk ya, sehingga pertemuan antara mata dengan anak dan orang tua mata dengan kita itu sejajar lurus seperti itu. Lalu ada mengajukan pertanyaan yang dirasa mudah dimengerti oleh anak, atau mungkin ketika berkomunikasi gunakan bahasa yang sederhana sehingga anak juga saling mengerti seperti itu. Balik lagi, ketika anak tumbuh dewasa, semakin dewasa kita bisa meningkatkan bahasa komunikasi kita. Lalu juga tunjukkan kasih sayang, karena beberapa orang tua sebenarnya sayang pasti ya dengan anak-anak kita atau anak-anaknya pasti sayang, tapi tidak, beberapa orang tua kurang dapat menunjukkan dengan cara yang tepat. Nah, tunjukkan sesekali rasa sayang, ungkapkan bahwa kita menyayangi mereka, ungkapkan bahwa ketika tidak boleh bermain di luar, mungkin orang tuanya khawatir gitu ya, karena sedang ada virus banyak di mana-mana gitu ya, khawatir dan juga berbahaya. Nah, ungkapkan itu kepada anak. Lalu tidak lupa juga komunikasikan dengan nada yang lembut ya, dan juga tenang, tidak harus dengan nada suara yang tinggi gitu ya. Itu juga akan membuat tidak hanya anak tapi juga hubungan antar keluarga juga jadi kurang nyaman begitu.
bayangkan di posisi anak sedang tidak mengerti kenapa sih harus ada di dalam rumah, tapi orang tua menginstruksikannya dengan suara yang keras nih, suara yang tinggi. Nah, posisinya tidak mengerti tapi kok kayak dimarahin ya. Nah, itu kembali lagi sehingga anak juga akan semakin bertanya-tanya dan tidak merasa ia berhak untuk dimarahi. Nah, akhirnya timbullah gap atau mungkin bukan keretakan ya, tapi mengurangi keharmonisan antar keluarga itu sendiri. Lalu juga tidak lupa memberikan empati pada anak. Bayangkan saja anak kan biasanya kalau di sekolah ketemu sama teman banyak gitu ya, banyak bermain, lari ke sana lari kemari. Lalu di waktu yang tiba-tiba ini harus berada di dalam rumah nih, bayangkan saja pasti juga jenuh ya, jenuh. Sehingga berikan empati pada anak, berikan komunikasi yang baik dengan tips-tips tadi. Lalu juga dengarkan keluh kesah anak, kenapa sih kok merasa jenuh? Ibu juga merasa jenuh nih gitu ya, sama-sama sedang bosan, sama-sama malas mengerjakan tugas nih atau pekerjaan, sehingga juga anak merasa untuk ditemani. Tidak hanya itu, juga dukung pendapat anak nih. Ketika anak, ya udah deh nanti adik bantuin ibu masak. Nanti ada beberapa orang tua yang mengatakan udahlah nggak usah bantuin, adik di sini aja. Nah, itu malah akan kesempatan yang justru baik memupuk keharmonisan keluarga jadi sedikit berkurang, begitu Mas Joko. Iya, itu ya beberapa tips yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak ya di masa-masa seperti sekarang ini khususnya. Dan Mbak Sani dan juga para pendengar di Rama FM, mungkin sebelum kita berlanjut ya, yang perlu dihindari saat berkomunikasi dengan anak, kita akan simak satu jeda iklan kembali. Tetap di 88,5 MHz Rama FM, paling dipercaya, milik kita bersama. Pendengar, terkait dengan untuk memutus rantai persebaran virus corona, berikut ini himbauan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Halo, ini Mas Menteri melapor dari rumah hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Lembaga penyiaran publik lokal 88,5 MHz Rama FM, paling dipercaya, milik kita bersama ya para pendengar Rama FM. Kembali dilanjut ya dialog interaktif bersama dengan Puspaga Pesona untuk kesempatan pagi ini dengan tema yaitu meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di tengah sistem bekerja dari rumah ya. Dan Mbak Sani, kalau tadi udah disampaikan ya sejumlah tips yang bisa dipakai oleh para orang tua untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak ya. Nah, ini yang perlu dihindari saat berkomunikasi dengan anak. Apa ini Mbak Sani? Oke, yang perlu kita hindari saat kita berkomunikasi dengan anak adalah yang pertama adalah mengancam ya. Seperti contohnya, ayo jangan main keluar rumah nih, nanti sakit nih, nanti diisolasi nih. Akhirnya anak merasa takut tanpa sebab ya. Jangan sekali-sekali atau mengancam seperti itu. Lalu ada mencap atau melabel. Misalnya nih anak ngeyel, aduh anak kok ngayal banget sih, dibilangin nggak pernah gugu, nggak pernah apa sih bahasa Indonesianya gugu tuh ya nggak pernah nurut ya, nggak pernah nurut. Nah, itu juga kalau bisa dikurangin atau bahkan lebih baik dihindari. Atau mungkin membandingkan ya, yang biasanya terjadi, membandingkan. Ayo cobalah kamu contoh teman kamu si A nih, dia mau dibilangin dia mau nurut untuk gak bermain. Nah, juga bisa dihindari atau mungkin dikurangi hal-hal yang bersifat membandingkan. Tentu anak juga akan merasa sakit hati ketika ia dibandingkan. Apalagi posisinya anak juga sudah berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Lalu juga tidak mulai mengkritik, menilai, mungkin bisa ya mengkritik atau mungkin
memberikan nasihat mungkin Iya, ya, kata-kata iya. yang lebih tepat, memberikan nasihat tapi dengan cara yang lebih tepat, cara yang lebih baik tadi seperti yang kita sampaikan di tips-tips dalam berkomunikasi. Sampaikan dengan bahasa yang lembut, sampaikan dengan kasih sayang kita, bahwa tujuan kita mengkritik atau memberikan nasihat itu baik, tujuan orang tua. Lalu tidak lupa juga menasehati dengan suara yang tinggi, apalagi di depan orang yang banyak. Itu juga kalau bisa dihindari atau mungkin dikurangi. Kalau kita ingin menasehati anak kita, usahakan di ruang pribadi, di ruang yang hanya ada orang tua dan anak, dan saling berkomunikasi dengan cara yang baik, bahasa yang baik, dan juga ada suara yang baik. Begitu Mas Joko. Iya, itu tadi ya bagaimana tips yang memang harus dihindari ketika berkomunikasi dengan anak. Nah ini Mbak Sani, kalau kita bicara tentang bekerja dari rumah ini, atau mungkin tadi disampaikan ada belajar dari rumah juga, ini yang sering agak-agak jenuh juga begitu ya Mbak Sani ya. Ini mungkin ada keuntungan, ada kerugian. Apa sebenarnya yang bisa disampaikan kepada para pendengar Rama FM berkaitan dengan keuntungannya apa, kemudian kerugiannya apa ini Mbak Sani? Oke, nah terkait dengan dampak dari kita bekerja dari rumah begitu ya. Nah, tidak yang saya sampaikan tidak mewakili semuanya ya, tapi pasti ada beberapa nih keuntungan untuk bekerja dari rumah. Yang pertama adalah lebih fleksibel anak ataupun orang tua dalam mengerjakan tugas begitu ya. Kalau di sekolah mungkin harus berpakaian rapi, harus siap-siap dulu, harus mandi dulu gitu ya. Tapi tidak lain ketika harus belajar di rumah, bisa juga nih pagi-pagi langsung bisa sarapan dulu, atau mungkin sekedar waktu santai dulu, baru kita belajar bareng, bekerja bareng dengan anak. Lalu juga mengurangi biaya transportasi juga, dan juga ada keseimbangan hidup nih. Nah, mungkin kalau di sekolah anak pulangnya sampai sore begitu ya, atau mungkin sampai siang begitu. Dan orang tua begitu juga, pulang kerjanya juga sampai sore, sehingga waktu untuk bertemu jadi berkurang begitu ya, waktu untuk berkomunikasi jadi berkurang. Nah, inilah kesempatan seperti tadi ya, mengembangkan komunikasi, meningkatkan komunikasi, sehingga jadi ada keseimbangan nih antara waktu bekerja dan juga waktu dengan keluarga begitu. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan keuntungan, pasti juga ada kerugiannya. Yang pertama adalah kehilangan motivasi belajar ya, yang sering dialami. Agak malas-malasan ya. Iya benar, malas. Saya juga nih sebenarnya gitu ya. Agak menimbulkan kemalasan dalam belajar atau mungkin juga bekerja, karena banyak banget ya alasannya menjadi malas untuk bekerja di rumah atau belajar di rumah itu. Yang pertama adalah kondisi nyaman di rumah, posisi yang lebih fleksibel, sehingga jadi lebih muncul untuk perasaan-perasaan malas. Nah, ketika anak sedang malas bekerja ini atau malas belajar ini, bisa juga nih tipsnya adalah ketika anak belajar, orang tua juga sedang bekerja, sehingga anak merasa sama-sama sedang berusaha, sama-sama sedang belajar. Nah, ketika anak belajar tapi orang tuanya mungkin nonton TV atau mungkin main HP, itu kan mungkin anak merasa tidak adil ya. Kok saya belajar, orang tua kok malah main TV nih, malah main HP. Nah, ini juga akan menimbulkan anak yang tadinya sudah malas tambah malas lagi gitu. Lalu juga mungkin kerugiannya adalah biaya listrik, atau mungkin daripada listrik, kuota internet ya, yang sedikit meningkat berkali-kali lipat. Nah, ada juga komunikasi yang kurang lancar dengan lingkungan sekolah. Mungkin juga anak dan juga tidak hanya anak, tapi juga orang tua, komunikasi dengan guru, dengan rekan kerja, dengan teman-teman. Jadi sedikit ada gangguan ya di sini. Misalnya WA sama gurunya, tapi gurunya balasnya lama, atau tidak sebaliknya, WA sama teman-temannya terkait dengan tugasnya, tapi teman-temannya balasnya lama nih. Nah, itu juga akan jadi salah satu kerugian atau dampak dari bekerja dari rumah. Dan terakhir adalah tidak semua pekerjaan atau tugas atau pembelajaran itu bisa dikerjakan di rumah. Contohnya seperti praktikum atau mungkin laporan-laporan begitu terus dirundingkan dengan beberapa orang. Nah, itu juga akan mengalami kendala seperti itu. Iya, itu tadi ya beberapa keuntungan dan juga kerugian ketika menerapkan sistem bekerja dari rumah atau belajar dari rumah begitu. Dan Mbak Sani, ini mungkin ada rekomendasi ya, kegiatan apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh anak ataupun orang tua untuk menghindari mungkin tadi disebutkan ya adanya kejenuhan begitu ketika banyak di rumah gitu. Iya, tentu ada sedikit rekomendasi dari saya terkait dengan kegiatan yang bisa kita lakukan dengan anak kita. Yang pertama adalah belajar dan bekerja sama. Nah, ini sama persis yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika anak belajar, orang tua juga bisa bekerja, sehingga anak merasa sama-sama sedang berusaha, sama-sama dengan belajar. Lalu juga bisa juga diberikan kesepakatan ya, waktu jam istirahatnya itu jam berapa, sehingga mungkin
anak lebih bisa mengontrol diri ya. Ketika dia malas, oke lah belajarnya cuma 1 jam aja nih, oke, nah 1 jam kita kerjakan tugas dari guru apa, sebaliknya dengan orang tua kerjakan selama 1 jam kerjaan yang di kantor itu apa, seperti itu ya. Sehingga tidak lupa ya, berikan suasana yang sedikit santai, tidak harus tegang-tegang banget ya, nanti juga anak akan kembali merasa jenuh ya. Misalnya ada makanan ringan atau sambil ditemenin, sambil diskusi kalau anak ada pelajaran yang susah begitu. Lalu juga bisa bukan menciptakan ya, tapi lebih seperti membuat permainan yang bisa dimainkan oleh satu anggota keluarga atau mungkin beberapa anggota keluarga saja, sehingga yang biasanya anak bermain dengan teman-temannya bisa kok nih anak bermain dengan orang tuanya atau kakaknya. Nah, contohnya permainan permainan peta umpet gitu ya untuk anak-anak kecil, lalu atau mungkin permainan puzzle atau mungkin permainan pasir berwarna begitu ya, sehingga waktu tidak terasa berjalan sehingga anak tidak merasa bosan atau mungkin merasa jenuh. Atau beberapa ibu yang biasanya memasak di pagi hari bisa juga nih ikut sertakan anak begitu ya, ikut memasak walaupun nanti ujung-ujungnya agak riuh gitu ya, agak ribet ya. Tapi bisa juga nih ikut mengajak anak dalam hal memasak. Atau mungkin untuk bapak nih yang biasanya pergi ke sawah, berkebun, bisa juga nih mengajak anaknya. Nah, manfaatnya tidak hanya anak bermain dengan ayah ya, atau mungkin juga tidak hanya menimbulkan kualitas hubungan antara ayah dan anak menjadi lebih baik, tapi anak juga bisa sambil belajar nih dengan kehidupan yang ada di alam. Lalu juga bisa berolahraga lewat dari video di YouTube atau mungkin video di TV, atau mungkin gerakan-gerakan simpel aja nih yang kita ingat terkait dengan kegiatan olahraga. Atau bisa membuat terkait dengan seni-seni itu loh, seperti membuat gelang atau membuat kalung atau mungkin hal-hal yang lain, sehingga mungkin anak itu merasa jenuh di rumah karena kayaknya waktunya tuh lama banget ya di rumah, gitu ya. Berbeda kalau di sekolah kan ada banyak teman sehingga waktu tidak terasa berjalan. Nah, untuk menghindari itu atau untuk mengurangi itu, banyak-banyaklah memberikan aktivitas yang diikut sertakan dengan anak, sehingga anak juga akan tidak merasa jenuh atau bosan. Anak juga akan paham terkait bahayanya. Dan terkait dengan bahaya nih, saya hampir lupa nih menyampaikan, tidak lupa untuk memberikan pengetahuan tambahan ya terkait dengan bahaya COVID-19, sehingga anak juga paham nih kenapa sih kok dia dilarang bermain di luar rumah untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, berikan juga pengetahuan manfaat yang akan kita dapat kalau kita berada di rumah, seperti misalkan terhindar dari virus, tidak diisolasi, atau mungkin meningkatkan hubungan dengan orang tua, saling bekerja sama, saling bermain bersama, begitu Mas Joko. Iya, itu tadi ya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya bersama anak saat di rumah seperti sekarang ini. Nah, Mbak Sani, ini mungkin sebagai penutup, kesimpulan apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar Rama FM ini berkaitan meningkatkan kualitas hubungan ya antara orang tua dan anak di tengah-tengah sistem bekerja dari rumah begitu. Oke, nah kesimpulan pada hari ini, wajar sekali ketika anak merasa jenuh atau mungkin malas belajar dan malah semakin ingin bermain di luar, karena anak cenderung kesulitan ya dalam mengatasi rasa bosan. Nah, untuk itu orang tua perlu nih ikut andil, seperti meninggikan atau meningkatkan komunikasi dengan anak, sehingga aktivitas belajar anak dapat didampingi. Orang tua juga dapat bekerja, juga dapat menjadi salah satu trik agar anak merasa termotivasi belajar dari rumah. Tidak hanya itu, komunikasi dengan anak atau kualitas hubungan anak semakin terbangun dengan lebih erat lagi, dengan lebih berkualitas lagi, sehingga apapun itu masalah yang ada di rumah pasti dapat mungkin diselesaikan dengan cara yang lebih baik, atau mungkin tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan, begitu Mas Joko. Iya, oke, terima kasih ini Mbak Sani yang sudah menyampaikan tentang meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di tengah sistem bekerja dari rumah, dan semoga bermanfaat untuk para pendengar Rama FM dan semua masyarakat di Kabupaten Purworejo ya. Dan mungkin minggu depan bisa kita sambung kembali ini Mbak Sani. Ya, oke, terima kasih, dan setelah ini masih ada acara selanjutnya yang dapat Anda simak tetap di 88,5 MHz Rama FM.